Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas tentang curing agent dan cross-linking. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya bisa ditonton sampai habis ya. Cross-linking agent adalah bahan kimia yang dapat memodifikasi struktur polimer menjadi bentuk yang memiliki struktur 3 dimensi berupa jaringan atau network. Nah, pada jurnal yang akan dibahas itu menggunakan cross-linking agent berupa sulfosuccinic acid atau SSA. Nah, tujuan penggunaan cross-linking agent adalah untuk mendapatkan produk yang memiliki sifat mekanik, sifat termal, dan sifat kimia yang lebih baik dari polimer asalnya. Nah, cross-linking agent ini banyak digunakan pada polyolefin, terutama itu polyethylene dan polimer lainnya yang tidak memiliki ikatan ganda pada rantai utamanya. Untuk jurnal yang pertama itu ada jurnal mengenai cross-linking agent dengan judul pembuatan film berbasis kitosan yang ditambahkan sulfosuccinic acid atau SSA sebagai cross-linking agents dengan atau tanpa perlakuan UV curing dan aplikasinya sebagai bahan pelapis untuk makanan. Untuk sumbernya berasal dari penulisnya Yuni H, Li CM, Kimia S, dan Yun SD pada tahun 2017 dengan judul Preparation of Ketosan Polyphenol Alcohol Blended Films Containing Sulfosuccinic Acid as the Cross-Linking Agent Using UV Curing Process. Journal Food Research International Vol 100 halaman 377 sampai 380. Dalam jurnal ini memiliki tujuan yang utama yaitu membuat biodegradable film ramah lingkungan berbahan dasar kitosan dan polyphenol alkohol atau PLVA menggunakan SSA atau sulfosuccinic acid sebagai cross-linking agent dan glycerol atau GL, xylitol atau XL, dan sorbitol atau SO sebagai plasticizer dengan menerapkan metode casting dan proses UV curing. Nah, yang kedua, untuk mengetahui pengaruh waktu UV curing, kandungan SSA, dan kandungan plasticizer pada sifat optik dan fisik, sifat thermal, dan biodegradabilitas dalam tanah dari film campuran kitosan dan polyphenol alkohol yang telah disiapkan. Selanjutnya itu terdapat bahan dan alat yang digunakan. Untuk bahannya terdapat beberapa bahan. Yang pertama yaitu medium molecular weight kitosan atau MCH yang berfungsi sebagai polimer atau bahan utama pembuatan film ini. Lalu terdapat sulfosuccinic acid atau SSA yang berfungsi sebagai cross-linking agent. Lalu terdapat polyphenol alcohol atau PVA yang berfungsi sebagai campuran dari polimer, yaitu berfungsi sebagai lapisan penghalang oksigen dan aroma. Lalu terdapat beberapa plasticizer yaitu gliserol, xylitol, dan sorbitol, dan terdapat dua pelarut yaitu lactic acid dan deionized water. Lalu terdapat alat yang digunakan yaitu KitchenAid mixer atau alat pencampur larutan yang dibuat dari beberapa bahan. Selanjutnya adalah hasil dari jurnal cross-linking agent, yaitu ada karakterisasi dengan scanning electron microscope atau SEM. Sebelumnya, pada gambar 1 yang terdiri dari gambar A yang ada di slide ini sampai gambar G menunjukkan gambar SEM dari permukaan film campuran MCH pakai VUC yang dibuat dengan konten SSA yang berbeda, dan permukaan film MCH pakai VUC yang diawetkan dengan 40% zat plasticizer dan 15% SSA. Nah, pada gambar A ini, film MCH PVA berikatan film atau film pure tanpa tambahan SSA dan plasticizer. Nah, permukaan film yang disebutkan UV tanpa SSA dan plasticizer ini muncul relatif permukaan yang halus dan homogen. Nah, selanjutnya untuk gambar B, C, dan D. Nah, gambar D ini adalah film berikatan silang dengan tambahan 5% berat SSA. Sedangkan gambar C adalah film berikatan silang dengan tambahan 15% SSA. Begitu pula dengan gambar D, yaitu film berikatan silang dengan tambahan 30% SSA. Nah, dari gambar B, C, dan D menunjukkan bahwa
bahwa dengan meningkatnya kandungan SSA, film yang disiapkan tampaknya memiliki permukaan yang kasar yang diaglomerasikan karena ikatan silang antara MTA, PPA, dan SSA. Oke, selanjutnya adalah gambar E, F, dan G. Gambar E ini adalah film ikatan silang dengan penambahan 15% berat SSA dan 40% berat gliserol. Sedangkan gambar F yang ada di tengah adalah film ikatan silang dengan penambahan 15% berat SSA dan 40% berat xylitol. Dan gambar G adalah film ikatan silang dengan penambahan 15% berat SSA dan 40% berat SO atau sorbitol. Nah, dari ketiga gambar ini, hasil yang didapatkan adalah permukaan film tidak menunjukkan terjadinya aglomerasi, retakan maupun konvolut, dan permukaan film dengan kandungan plastik dan gliserol memiliki permukaan yang lebih halus dibandingkan film dengan kandungan plasticizer, xylitol, dan sorbitol. Oke, selanjutnya adalah karakterisasi dengan fluorid transform infrared atau FTIR spektroskopi. Nah, gambar di samping kiri ini menunjukkan hasil analisis FTIR dari film yang disiapkan dengan dan tanpa UV curing dan penambahan SSA. Nah, analisis FTIR dilakukan sebelumnya untuk memverifikasi interaksi antara jenis fungsi dalam film yang disiapkan. Nah, hasil menunjukkan bahwa transmitasi puncak serapan yang ditetapkan untuk usus asam sulfonat muncul pada 841 dan 1248 cm pangkat min 1. Nah, dari pengamatan ini memberikan bukti yang jelas tentang reaksi pengikatan silang antara gugus hidroksil dari MTH, PPA, dan gugus karboksil dari SSA. Selanjutnya ini ada gambar D dari karakterisasi dengan fluorid transform infrared atau FTIR spektroskopi A. Nah, gambar D yang ada di kiri ini menunjukkan ekstra FTIR dari film campuran MTH atau PPA yang terhubung silang dengan konten SSA yang berbeda. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa transmitasi puncak serapan karakteristik muncul pada 2410 dan 841 cm pangkat min 1, meningkat dengan meningkatnya kandungan SSA. Nah, Elizondo, Dobral, dan Menegali tahun 2009 telah melaporkan bahwa ikatan hidrogen yang kuat muncul antara 3550 dan 3200 cm pangkat min 1, dan peningkatan transmitasi dalam retak ini meningkatkan stres tekanan mekanik dan air. Nah, dari hasil analisis FTIR pada gambar B ini dapat diketahui bahwa transmisi karakteristik spektrum absorpsi pita lebar pada 3550 cm pangkat min 1 meningkat seiring dengan peningkatan jumlah gugus hidroksil yang berikatan hidrogen. Oke, berikutnya ada pengaruh penambahan sulfosacinic acid atau SSA dan proses UV curing. Nah, polimer biodegradable berikatan silang dibuat dengan menggunakan berbagai metode. Bisa seperti pengikatan silang kimia, pengawetan panas dan gamma, berkas elektron, maupun radiasi UV. Dalam penelitian ini, film polimer biodegradable campuran MTH atau PPA berikatan silang dibuat menggunakan proses pengawetan UV dan asam sulfosuccinat atau SSA sebagai agen pengikat silangnya. Nah, pada gambar di samping ini, di samping kiri ini menunjukkan efek waktu curing UV pada tekstur range dan persen elongation F-break dari film non-plasticizer dengan atau tanpa SSA. Nah, terlihat di sini TS sedikit meningkat sekitar 1,2 sampai 1,3 kali. Sedangkan persen elongation F-break menurun drastis dengan bertambahnya waktu curing. Nah, ketika waktu pengerasan ditingkatkan menjadi lebih dari 20 menit, sifat duduk pensil strength dan persen elongation F-break berubah secara substansial karena terjadi penguningan, perubahan warna, dan oksidasi film. Nah, hal ini menunjukkan bahwa curing atau cross-linking film dengan SSA berlangsung lebih cepat daripada film tanpa SSA. Nah, berikut ini ada gambar B-nya dari pengaruh penambahan sulfosacinic acid atau SSA dan proses UV curing. Nah, gambar di samping ini menunjukkan efek waktu curing UV pada degree of swelling dan solubility dari film non-plasticizer
dengan atau tanpa SSA. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa DS sedikit menurun dengan meningkatnya durasi UV curing. Nah, fenomena ini dikaitkan dengan ikatan silang sebagai akibat dari penyinaran UV. Nah, DS film dengan penambahan SSA lebih rendah daripada tanpa penambahan SSA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan silang terjadi pada film yang dengan penambahan SSA. Hasil solubility menunjukkan bahwa S menurun dengan cepat dengan bertambahnya waktu pengeringan UV. Nah, secara khusus penurunan drastis nilai solubility terjadi di atas 20 menit. Nah, selain itu, lenguhan kuning, perubahan warna, dan oksidasi film terjadi lebih parah dari waktu ini. Karena S terkait erat dengan derajat ikatan silang, penurunan S menyiratkan peningkatan derajat ikatan silang. Jadi, S lebih rendah untuk film dengan tambahan SSA daripada film tanpa SSA. Dari gambar ini yang kesimpulan bahwa penambahan SSA sebagai agen pengikat silang tidak hanya meningkatkan derajat pengikatan silang antar komponen film, tetapi juga meningkatkan sifat tahan film. Selanjutnya di sini ada sifat mekanik film campuran MTH atau PPA yang berikatan silang. Nah, gambar di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan SSA, maka tensile strength semakin meningkat. Nah, selain itu, penguningan, perubahan warna, dan oksidasi film yang disiapkan menurun dengan meningkatnya kandungan SSA. Berikutnya adalah gambar B dari sifat mekanik film campuran MTH atau PPA yang berikatan silang. Nah, gambar ini menunjukkan TS menurun dengan bertambahnya kandungan gliserol, xylitol, dan sorbitol. Jika dibandingkan dengan gugus multiplas fiber, TS film dengan penambahan xylitol yang memiliki 5 gugus hidroksil lebih tinggi daripada film dengan penambahan gliserol yang memiliki 3 gugus hidroksil. Nah, selain itu, tensile strength film dengan tambahan sorbitol yang memiliki 6 gugus hidroksil adalah yang tertinggi. Hasil ini mengarahkan kepada temuan bahwa sifat tarik meningkat dengan peningkatan jumlah gugus hidroksil dan dapat bergabung dengan MTH, PPA, dan SSA. Selanjutnya itu ada hasil analisis thermal. Nah, bisa dilihat dari kurva di sini. Untuk yang warna merah ini film dengan kandungan kitosan, polyvinyl alkohol, dan cross-linking agent yaitu SSA sebanyak 30%. Lalu yang warna hijau itu ada film dengan kandungan kitosan, polyvinyl alkohol, dan 15% SSA. Lalu untuk yang warna biru ini ada film dengan kandungan kitosan, polyvinyl alkohol, dan 5% SSA. Lalu untuk yang warna hitam ini menunjukkan film dengan kandungan kitosan dan polyvinyl alkohol saja. Nah, dari kurva ini kita bisa melihat bahwasanya warna merah ini itu dia kurva yang semakin tinggi suhunya. Oleh karena itu, di sini dapat kita simpulkan dengan meningkatnya kandungan SSA, maka kurva semakin bergeser ke arah wilayah suhu tinggi yang berarti stabilitas thermal semakin baik dengan peningkatan kandungan SSA. Untuk hasil selanjutnya itu ada hasil sifat tahan air dari film campuran kitosan dengan polyvinyl alkohol cross-linking. Nah, untuk yang pertama itu degree of swelling menurun drastis dengan peningkatan konten SSA. Hal ini ditunjukkan dari grafik yang besar. Di sini untuk sumbu Y-nya itu ada degree of swelling dan sumbu X-nya ada kandungan SSA. Nah, semakin ke kanan kandungan SSA-nya ini semakin banyak dari 0 sampai 30%. Di sini semakin kandungan SSA-nya semakin banyak, maka degree of swelling-nya semakin menurun secara drastis. Lalu untuk selanjutnya, degree of swelling menurun dengan cepat sebanding dengan peningkatan kandungan plasticizer. Ini ditunjukkan dari grafik yang berukuran kecil. Di sini untuk sumbu Y-nya itu ada degree of swelling dan untuk sumbu X-nya itu ada kandungan plasticizer. Untuk kandungan plasticizer semakin ke kanan dia semakin banyak. Nah, untuk degree of swelling-nya itu semakin ke kanan itu dia semakin menurun. Lalu selanjutnya hal ini terjadi karena interaksi
intramolekul dan reaksi peningkatan silang antara kitosan, polivinyl alkohol, dan plasticizer ditingkatkan dengan proses UV curing dan penambahan SSA sebagai agen pengikat silang. Selanjutnya itu ada solubility atau kelarutan sedikit menurun dengan meningkatnya kandungan SSA. Nah, untuk ini ditunjukkan oleh kurva yang berukuran besar. Di sini ada kandungan SSA di sumbu X dan solubility di sumbu Y. Nah, dari grafik ini menunjukkan semakin banyak kandungan SSA, solubility-nya sedikit menurun. Selanjutnya itu ada peningkatan kandungan gliserol, xylitol, dan sorbitol dari 0 menjadi 60% berat, mengakibatkan solubility meningkat dengan urutan sorbitol lebih kecil dari xylitol, lebih kecil dari gliserol. Di sini untuk gliserol itu paling tinggi, ditunjukkan oleh kurva yang berukuran kecil. Untuk yang kotak, untuk yang bulat yang berwarna abu-abu di atas itu gliserol yang paling tinggi. Lalu yang kedua itu ada yang berwarna biru itu xylitol, dan yang berwarna merah itu sorbitol. Selanjutnya itu ada hubungan antara kadar air dengan relative humidity. Nah, di sini untuk kadar airnya itu ada di sumbu Y dan relative humidity-nya itu dalam persen itu ada di sumbu X. Untuk yang pertama, kadar air atau K dari film yang ditambahkan SSA lebih rendah dari film tanpa SSA. Ini bisa kita lihat di kurvanya, yaitu bulatan yang berwarna hitam dengan kita bandingkan dengan bulatan yang berwarna abu-abu. Untuk bulatan berwarna hitam ini menunjukkan film yang mengandung kitosan dan polivinyl alkohol saja. Dan untuk yang bulatan berwarna abu-abu ini menunjukkan film dengan kandungan kitosan, polivinyl alkohol, dan 15% SSA. Nah, di sini kita bisa lihat kurva bulatan hitam itu lebih tinggi dari kurva bulatan abu-abu. Atau kita juga bisa lihat, kita bisa bandingkan untuk yang kurva kotak biru itu lebih tinggi dari kurva yang kotak merah. Lalu untuk selanjutnya itu ada kadar air dari film dengan proses UV curing lebih tinggi dari film yang tidak dilakukan proses UV curing. Ini bisa kita lihat, kita bisa bandingkan dari bulatan yang kurva yang bulatan berwarna hitam dengan kurva kotak biru. Untuk bulatan yang berwarna hitam yang tanpa UV curing itu ada di bawah kurva kotak biru yang menggunakan UV curing. Atau kita juga bisa membandingkan kurva bulat abu-abu dengan kurva kotak merah. Untuk kurva bulatan abu-abu ini berada di bawah kurva kotak merah yang menggunakan proses UV curing. Selanjutnya itu ada hubungan kadar air dengan jenis plasticizer yang digunakan. Di sini untuk kadar air K equilibrium dari film yang dibuat itu urutannya, film dengan kandungan plasticizer xylitol lebih besar dari film dengan kandungan plasticizer jenis gliserol, lalu lebih besar dari sorbitol, dan lebih besar dari film dengan tanpa plasticizer. Nah, hal ini ditunjukkan dalam grafik di sini. Yang berwarna hijau ini film dengan kandungan jenis plasticizer xylitol, lalu yang berwarna biru ini film dengan kandungan jenis plasticizer gliserol, dan yang berwarna merah ini adalah film dengan kandungan plasticizer sorbitol, dan yang terakhir di sini yang paling bawah itu adalah film tanpa plasticizer. Hal ini terjadi, film yang ditambahkan xylitol itu lebih baik daripada film yang ditambahkan gliserol dan sorbitol karena sifat hidrofilik gliserol dan sorbitol yang lebih tinggi daripada xylitol. Selanjutnya itu ada hasil dari sifat optik film yang dihasilkan. Untuk yang pertama, opasitas dan transparansi meningkat dengan meningkatnya kandungan SSA.
karena peningkatan reaksi pengikatan silang dan interaksi antar intramolekul antara ketosan, polifenol alkohol, dan SSA melalui proses UV curing. Hal ini bisa kita lihat dari kandungan SSA yang berbeda. Di sini yang pertama itu tanpa SSA, yang kedua itu dengan 5% SSA, yang ketiga itu dengan 15% SSA, dan yang keempat itu dengan 30% SSA. Nah, dari nilai kegelapan atau opasitasnya meningkat dari 0,0061 menjadi 0,0091, lalu menjadi 0,0104 dan menjadi 0,1340. Untuk transparansinya itu dari 0,4 sekian, lalu menjadi 0,6 sekian, lalu menjadi 0,7 sekian, dan menjadi 0,997. Selanjutnya, untuk opasitas dan transparansi dari film dengan ikatan silang yang ditambahkan SO lebih rendah daripada film dengan ikatan silang ditambahkan gliserol dan xylitol. Ini bisa dilihat dari tabel di sini. Untuk yang gliserol itu kegelapannya 0,1 dan transparansinya 0,8. Untuk yang xylitol itu kegelapannya 0,08, untuk transparansinya 0,67. Lalu untuk film dengan kandungan plasticizer sorbitol itu kegelapannya 0,07, transparansinya 0,6, semakin menurun. Selanjutnya itu ada hasil biodegradabilitas dan penerapan sistem monitoring. Nah, untuk yang pertama di sini tingkat biodegradasi film diketahui dengan mengukur hilangnya berat film dengan waktu, yaitu hubungan berat film dengan waktu. Di sini hilangnya berat film atau disebut degradasi itu ada di sumbu Y pada kurva, dan untuk time-nya itu ada di sumbu X. Nah, selanjutnya pada semua film degradasi cepat terjadi pada 100 hari awal, diikuti degradasi lambat hingga akhir percobaan pada 220 hari ke 220. Di sini untuk hari ke 100 dia degradasinya meningkat secara cepat, lalu lambat kembali hingga hari terakhir yaitu 220. Nah, selanjutnya biodegradabilitas dari film berikatan silang menurun dengan meningkatnya kandungan SSA atau cross-linking aja, karena pengikatan silang dengan SSA dan proses UV curing. Di sini untuk yang biru itu film tanpa kandungan SSA. Untuk yang kotak merah itu film dengan kandungan SSA sebanyak 15%, dan untuk yang paling bawah ini film dengan kandungan SSA 30%. Semakin banyak kandungan SSA pada kurva yang berwarna abu-abu ini, maka degradasinya semakin rendah. Derajat biodegradasi film dengan penambahan SSA lebih rendah dibandingkan dengan film tanpa penambahan SSA. Ini bisa kita bandingkan dari kurva yang B dengan kurva yang C. Untuk yang B itu dia tanpa penambahan SSA, untuk yang C ini dengan penambahan SSA sebanyak 15%. Untuk kurvanya yang tanpa SSA itu dia lebih tinggi dibandingkan kurva yang menggunakan 15% SSA. Lalu biodegradabilitas film dengan penambahan SO lebih tinggi daripada film dengan penambahan GL atau gliserol dan xylitol. Ini bisa kita bandingkan dari yang kotak ini yaitu sorbitol itu lebih tinggi dari yang bulat atau lingkaran ini yaitu gliserol, dan yang segitiga ini xylitol. Nah, setelah didiamkan selama 70 hari, apel yang dilapisi itu tidak membusuk. Bisa kita lihat dari gambar yang sebelah kanan. Untuk yang tanpa dilapisi film itu dia membusuk seperti gambar yang sebelah kiri. Curing agent adalah zat yang digunakan untuk mengeraskan suatu permukaan atau bahan.
Curing engine ini biasanya diterapkan pada permukaan polimer untuk memfasilitasi ikatan komponen molekul pada material. Nah, semakin kuat ikatan molekulnya, maka semakin keras permukaan pada material tersebut. Curing agent memainkan peran penting dalam kinetika pengawetan, waktu gel, tingkat pengawetan, viskositas, siklus pengawetan, dan sifat akhir dari produk yang dikeringkan. Curing agent ini menghasilkan reaksi kimia yang menciptakan ikatan silang yang luas antara rantai polimer untuk menghasilkan jaringan polimer yang impossible yang tidak dapat dicairkan dan insoluble yang tidak dapat larut. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu tentang curing agent dengan judul Thermoset epoksi berbasis bio dengan bahan pengawet imidoamin, turunan damar, dan hubungan struktur propertinya. Dengan penulisnya yaitu T. Thakur, S. Jaswal, S. Parihar, B. Gaur, A. S. Singha di tahun 2019 dengan judul aslinya yaitu Bio-based Epoxy Thermoset with Rosin Derived Imidoamine Curing Agent and Their Structure Property Relationship dari Department of Chemistry, National Institute of Technology Hamirpur dengan nomor 177.005 Hamirpur, India 512-529 halaman. Jadi di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Jadi gambar 1 ini menunjukkan tentang rute sintetis untuk resin epoxy tempae, dan gambar 2 ini menunjukkan tentang rute sintetis untuk bahan pengawet di Amerika. Nah, di sini ada masing-masing gambar 1 dan gambar 2 menggambarkan sintesis resin epoxy, pentaerythritol, rosin atau tempae, dan bahan pengawet imidoamina atau Amerika. Struktur kimia resin epoxy tempae dikonfirmasi dengan teknik FTIR atau fluoride transform infrared. Terus ada juga heart NMR, itu proton magnetic resonance, dan yang terakhir ada J-strip NMR atau spektroskopi resonance magnetik inti karbon. Selanjutnya di sini juga ada gambar, yaitu gambar 3 dari jurnal ini. Yang pertama yang di sebelah kiri adalah pengikatan silang yang diusulkan dari resin tempae dengan Amerika, dan sedangkan yang di kanan ini pengikatan silang yang diusulkan dari resin tempae dengan curing DNPK. Jadi pada gambar kali ini di sini ada gambar 4. Gambar 4 ini terdiri dari 2 gambar. Nah, gambar yang pertama ini menunjukkan, atau gambar yang A ini menunjukkan tentang spektra FTIR dari NPK, PEMPA, dan tempae. Sedangkan yang gambar B yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan spektra FTIR dari DNPK dan IAGK. Nah, gambar 4 menunjukkan spektrum FTIR untuk resin epoxy tempae dan prekursornya MPA dan PEMPA. Spektrum FTIR MPA menunjukkan puncak serapan yang luas pada kisaran 1.300 cm pangkat min 1 untuk peregangan karboksilat min OH. 2 pita peregangan pada 1828 dan 1766 cm pangkat min 1 untuk peregangan anhidrida, dan puncak pada 1678 cm pangkat min 1 untuk karbon dapat 2 min oksigen dari kar asam uracilic yang menegaskan pembentukan adisi Diels alga. Dalam spektrum FTIR PEMPA, puncak pada 1700 dan 1730 cm pangkat min 1 yang disebabkan oleh karbon asam dan ester muncul, dan puncak karena anhidra menghilang yang menegaskan esterifikasi MPA dengan pentaerythritol. Untuk resin epoxy PEMPA, 3 pita karakteristik untuk peregangan, yaitu ada simetris pada 1240 cm pangkat min 1 dan asimetris pada 887 dan 421 cm pangkat min 1 diamatis. Oke, di sekarang selanjutnya ada gambar 5A terdapat di posisi kiri atas dan menggunakan spektrum strip NMR MPH. Dan gambar 5B posisi kiri bawah menunjukkan
NPA sinyal pada 5,5 ppm disebabkan oleh proses 3 pada karbon tak jenuh. Sinyal pada 11,6 ppm disebabkan oleh proton asam karboksilat. Dan puncak-puncak lain juga diidentifikasi. Nah, sedangkan untuk gambar 5B ini untuk strip NMR PMK menunjukkan sinyal yang disebabkan oleh proton pada 3,6 sampai 4,2 ppm yang mengonfirmasi esterifikasi NPA dengan pentaerifikasi. Oke, jadi di sini ada gambar 5C dan 5D. 5C dapat dilihat pada gambar dari atas ini. Gambar 5C kami di bawah. Gambar 5C menunjukkan spektrum pempahit puncak pada 5,5 ppm dipertahankan yang menunjukkan bahwa struktur NPA tetap utuh selama reaksi esterifikasi. Nah, struktur resin epoksi pempahit dikonfirmasi dengan struktur strip NMR yang menunjukkan pada gambar 5C. Karena puncak yang ditegaskan untuk proton hidroksil tidak teramati pada kisaran 3,6 sampai 402 ppm. Kehadiran sinyal pada 2,6 dan 2,8 ppm disebabkan oleh proton 4 dan 5 dari puncak akhiran secara spektroskopi. Nah, puncak yang diamati pada 3,1 ppm diatribusikan pada proton 1 dan multiplet pada 3,3 sampai 3,8 ppm. Sedangkan gambar 5D, spektrum C strip NMR dari pengkasilan imidoamine, sinyal karena karbonyl keton dan imida siklik dapat diamati pada 185 ppm atau karbon 1, 178 ppm atau karbon 2, dan 176 ppm atau karbon 3. Karbon tak jenuh 8 dan 6 menunjukkan sinyal pada 128 dan 149 ppm. Nah, karbon 7 aromatik terikat dengan NH2 menunjukkan puncak pada 142 ppm dan karbon 4 terlibat dalam hubungan enter muncul pada 158 ppm. Jadi di sini ada gambar 5E, gambar 5 ini menunjukkan spektrum energi di mana puncak pada 5,5 ppm itu disebabkan oleh proton 1 pada karbon tak jenuh dan sinyal pada 4,1 ppm atribut ke proton NH2 aromatik. Nah, proton 5 dan 6 ini ditandai dengan sinyal yang muncul masing-masing pada 3,1 dan 2,9 ppm. Nah, sinyal resonansi yang diamati dalam kisaran 6,6 sampai 7,3 ppm ini sesuai dengan proton aromatik dari benzena yang ada dalam bagian imidoamin. Nah, sinyal karbonyl keton ini dan imida siklik dapat diamati pada 185 ppm atau karbon 1, 178 ppm atau karbon 2, dan 176 ppm atau karbon 3. Nah, sedangkan karbon tak jenuh 8 dan 6 menunjukkan sinyal pada 128 dan 149 ppm. Nah, dan sedangkan karbon 7 aromatik terikat dengan NH2 menunjukkan puncak pada 142 ppm dan karbon 4 terlibat dalam hubungan enter itu pada 158 ppm. Oke, jadi di sini ada gambar 6A dan gambar 6B. Di gambar 6A ini menampilkan spektrum strip NMR pempahit di mana ini diamati pada 180, 175 dan 173 ppm, dan untuk karbon dari gugus ester pada 5, 6 dan 7. Dan yang 6B ini menampilkan tentang spektrum C strip NMR dari tingkat silang imidoamine. Oke, jadi pada tabel 1 ini tabel GPC dalam menentukan bobot molekul dan titik leleh produk yang disintesis. Nah, sampel yang digunakan di sini pada tabel itu MPA, PMPA, PMPAE, DMPK, dan DMPK. Di sini didapatkan nilai dari berat rata-rata molekular yang dibagi menjadi dua, yaitu nilai eksperimental sama nilai teoritis. Dan di sini ada melting point dari sampel. Gambar 7 ini adalah gambar GPC dari PMPAE dan IAEDK. Dari gambar 7A ini pada grafik terlihat puncak tunggal yang menunjukkan tidak adanya reaksi samping selama sintesis. Nah, lalu berat molekul aditif PMPA dan epoksi PMPAE juga ditentukan menggunakan analisis strip. Selanjutnya ada fungsi hidroksil dalam pH diketahui dengan
metode anhidrida heteroskleriki untuk menentukan berat molekul pengawet. Nah, selanjutnya ada gambar 7B. Gambar 7B ini adalah grafik GPC tipikal untuk bahan pengawet AEDK. Nah, grafik GPC dari AEDK menampilkan satu puncak sempit yang menggambarkan tidak adanya reaksi samping. Nah, berat molekul untuk zat pengatur imidoamina itu ditentukan sebagai 1.104 gram per mol sesuai dengan struktur kimianya yang sebanding dengan nilai yang ditentukan oleh GPC. Selanjutnya di sini ada tabel 2 yaitu composition of different toxic sample. Nah, tabel 2 ini menunjukkan rasio bahan pengawet yang sesuai dengan berat dan sampel yang berbeda dengan menggunakan dan 3 bahan pengawet. Nah, perilaku pengawetan resin epoksi, PEMPAE dan TMPAE dengan bahan pengawet yang berbeda yaitu AEDK, DMPK, dan DDE dilakukan dengan menggunakan differential scanning calorimeter pada laju pemanasan terprogram 10 derajat Celcius per menit. Selanjutnya, temperatur curing DSC dan energinya sesuai dengan exotherm untuk sistem epoksi yang diawetkan dirangkum pada tabel 3. Bisa dilihat pada tabel 3 dan bisa dibahas juga yang pertama yaitu temperatur awal dan temperatur puncak yang digambarkan dari kurva DSC menunjukkan reaktivitas bahan pengawet dengan resin epoksi selama reaksi pengawetan yaitu nilai yang lebih rendah dari temperatur eksotermis awal menunjukkan lebih banyak reaktivitas bahan pengawet terhadap resin epoksi. Yang kedua, pada tabel 3 transisi eksotermik untuk sampel PEMPAE IADK ini menandakan bahwa pengawet imidoamin menawarkan reaktivitas tinggi terhadap resin epoksi di antara ketiga bahan pengawet tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pada tabel 3 ini resin epoksi berbasis pentairitritol menunjukkan curing suhu rendah yaitu reaktivitas yang lebih tinggi daripada resin epoksi berbasis trimetilol karena jumlah gugus epoksi yang lebih banyak dalam PEMPAE. Lalu yang keempat, selain itu entalpi reaksi juga diamati lebih rendah untuk sampel epoksi yang diawetkan dengan imidazol dan DMPK dibandingkan dengan epoksi yang diawetkan dengan DDE yang menandakan tingkat pengawetan yang lebih tinggi atau pengikatan silang pada resin epoksi yang diawetkan dengan bahan pengawet berbasis damar. Pada gambar 8A menunjukkan kurva DSC atau EXO-up tipikal untuk resin epoksi PEMPAE dengan pengawet IADK pada kisaran suhu 700 sampai 225 derajat Celcius. Pada gambar 8B adalah kurva TGA epoksi PEMPAE yang diawetkan dengan bahan pengawet yang berbeda. Sedangkan pada gambar C, kurva TGA TMPAE yang diawetkan dengan bahan pengawet yang berbeda. Nah, bisa dilihat pada gambar B dan C itu menunjukkan kurva TGA untuk resin epoksi PEMPAE dan TPAE yang diawetkan dengan bahan pengawet IADK, DMPK, dan DDE. Epoksi yang diawetkan dengan IADK itu menunjukkan kemampuan termal maksimum dengan IDT 246 derajat Celcius dan Tmax dengan 349 derajat Celcius untuk PDA dan IDT yaitu 230 derajat Celcius dan Tmax itu 378 derajat Celcius untuk TDA. Nah, alasannya itu kenapa? Karena dapat dikaitkan dengan struktur jaringan ikatan silang 3 dimensi yang dibentuk oleh resin epoksi multifungsi dengan bahan pengawet, diamina, dan juga karena struktur pengemasan berurutan tinggi yang dibentuk oleh fenantran, planar, dan cincin vinil kaku yang ada pada bagian pengawet. Sampel epoksi yang diawetkan dengan bahan pengawet DMPK ini itu tipe anhidrida menunjukkan stabilitas termal sebaik agen pengikat imidioamin dan laju degradasi yang lambat pada awal fase dekomposisi ditemukan tetapi dekomposisi melebihi dari 400 derajat Celcius. Dalam kasus resin epoksi berbasis pentaerythrol, nilai Tmax yang lebih tinggi diamati yang mungkin disebabkan oleh fungsionalitas epoksi yang lebih besar dan menghasilkan jaringan yang sangat terikat silang daripada resin epoksi berbasis trimethyl. Hasil ini itu menunjukkan bahwa pengawet imidoamin dan DMPK yang berasal dari damar menghasilkan termoset epoksi yang lebih stabil dibandingkan dengan bahan pengawet komersial.
Nah, studi ini itu menunjukkan bahwa stabilitas termal resin yang diawetkan tergantung pada struktur bahan pengawet dan situs pengikatan silang dari dua komponen matriks epoksi. Bisa dilihat pada tabel 4. Tabel 4 ini itu merangkum stabilitas termal relatif untuk sampel yang berbeda sehubungan dengan suhu dekomposisi awal yaitu IDT, lalu suhu di mana dekomposisi maksimum terjadi yaitu Tmax, suhu dekomposisi akhir yaitu FDT, penurunan berat badan persen pada suhu dekomposisi maksimum, energi aktivasi, suhu di mana terjadi penurunan berat badan yaitu 5, 10 sampai 20% dan hasil arang yaitu dengan hasil persentase pada suhu 600 derajat Celcius. Selanjutnya terdapat tabel 5. Dari data tersebut itu menggambarkan bahwa epoksi yang diawetkan dengan bahan pengawet damar itu menunjukkan kekuatan mekanik yang tinggi dibandingkan dengan DDE komersial. Lebih lanjut, epoksi yang diawetkan dengan imidoamin memberikan hasil terbaik dengan kekuatan tarik, kompresi, dan lentur yang harus disebabkan oleh interaksi polar yang kuat dari gugus imida, ester, dan karbonil yang ada dalam jaringan ikatan silang yang cenderung mengurangi mobilitas rantai dan menahan deformasi matriks. Lalu, dalam kasus resin yang diawetkan dengan DMPK, nilai kekuatan mekanik yaitu dapat dilihat yaitu nilai kekuatan mekaniknya itu lebih rendah daripada yang pertama karena sifat rapuh dari rongga rosin yang dimerisasi yang ada di pengikat silang. Selanjutnya, sistem epoksi berbasis pentatritol itu menunjukkan perilaku mekanik yang lebih baik daripada trimetol yang mencerminkan lebih tinggi pengikatan silang dari interaksi rantai polimer yang diperkuat karena lebih banyak fungsi epoksi dari resin PEMPAE. Nah, studi ini itu menunjukkan bahwa sistem epoksi berbasis damar dan bahan pengawet dapat menjadi pengganti sistem berbasis minyak bumi yang sudah ada. Di slide selanjutnya terdapat tabel 6. Tabel 6 ini itu menunjukkan hasil ketahanan kimia untuk sampel yang diawetkan dengan epoksi yang menunjukkan bahwa sampel epoksi yang diawetkan dengan imidazol adalah yang paling tahan terhadap lingkungan kimia. Selanjutnya terdapat gambar 9A yaitu sebelum direndam dalam larutan kimia. Nah, pada gambar ini itu menampilkan morfologi permukaan sampel yang diawetkan sebelum pencelupan, yaitu tampar perlakuan dengan larutan kimia. Sedangkan gambar untuk sampel yang diawetkan dengan DDE menunjukkan perubahan yang terlihat di permukaan oleh serangan larutan asam. Tanda-tanda korosi kimiawi dapat dilihat sebagai retakan dan pengerasan permukaan resin yang diawetkan yang sebelumnya halus. Hasil ini itu memastikan bahwa epoksi rosin yang diawetkan dengan bahan pengawet imidazol dapat menjadi pengganti untuk aplikasi pelapisan. Kesimpulan dari jurnal yang kedua yaitu tentang curing agent yang pertama adalah dinamika pengawetan dan kinerja termal resin epoksi damar yang diawetkan dengan bahan pengawet imidoamina dipelajari dan dibandingkan dengan sistem epoksi yang diawetkan dengan anhydrida jenis DMPK yang disintetis dengan pengikat silang DDE jenis amina komersial. Hasilnya itu menunjukkan bahwa sistem epoksi yang diawetkan dengan imidoamina menghasilkan suhu pengawetan yang rendah, yaitu reaktivitas yang tinggi dan kinerja termal yang tinggi dibandingkan dengan prekursor sintesisnya. Yang kedua, uji mekanis dan ketahanan kimia juga dilakukan, dan sistem curing berbasis bio ditemukan lebih tahan terhadap lingkungan kimia dan memiliki kekuatan mekanik yang lebih baik, karena pengikat silang imidoamina memberikan tingkat pengikatan silang yang lebih tinggi pada sistem epoksi yang diawetkan. Yang ketiga, morfologi permukaan sampel yang diawetkan dan yang terpapar bahan kimia juga memvalidasi analisis ketahanan kimia, karena hasil termal, kimia, dan mekanis selalu sistem epoksi berbasis bio sepenuhnya ditemukan sebagai pengganti yang baik untuk bahan pelapis petrokimia yang dapat mengatasi masalah lingkungan juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua Dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and comment. Bye bye.